Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang masih memberi kita peluang untuk mengkaji firman-firman-Nya untuk kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan di dunia ini bagi menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Selesai sudah kajian kita tentang Yaumul Ba'ats untuk sementara. Tiga poin sebetulnya berkaitan dengan Yaumul Ba'ats yang kita bincangkan beberapa siri sebelumnya. Poin pertama, dan ini yang paling penting, bahwa hari kebangkitan atau kehidupan selepas kematian itu sesuatu yang pasti. Yang pasti. Dalil-dalil dan hujah-hujah akan kepastian adanya hari kiamat telah kita pelajari sama, yakni bolehlah dibahagi menjadi tiga. Pertama, tentang kepastian adanya hari kiamat ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kerana yang memberitahu pada kita, yakni Allah melalui Al-Qurannya dan Nabi melalui hadisnya, maka sungguh pun ianya berkaitan dengan para yang gaib yang kita tidak dapat melihatnya, memandangnya. Tapi kita wajib mengimani dan mempercayainya. Namun begitu, untuk meyakinkan diri kita
meyakini akan perkara yang gaib tidak mudah. Kecuali mereka yang punya hati yang bersih. Memandangkan, meyakini, mengimani perkara yang gaib termasuk hari kebangkitan ini tidak mudah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, memberikan wasilah yang dengan jalan dan wasilah tersebut diharapkan mereka yang belum meyakini akan adanya hari kebangkitan berubah menjadi yakin. Bagi mereka yang meragui adanya hari kebangkitan, hilang keraguannya. Cara yang Allah berikan itu dengan menunjukkan perumpamaan, misalan-misalan, bukti yang boleh dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dialami oleh kita. Kita dalam hal ini yakni manusia. Dan itu yang dalil itu telah kita pelajari seperti kisah yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Apa yang dialami oleh Nabi Uzair yang dimatikan selama 100 tahun lalu hidupkan semula. Dan yang juga dialami, dilihat sendiri oleh Khalilullah Ibrahim AS, bagaimana Allah berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang dah mati, bahkan dilumat, dihancur leburkan daging dan tulangnya, digaul, diaduk menjadi satu, 4 jenis ekor burung. Dan dengan kuasa Allah dan izinnya, burung yang dah dilumatkan dagingnya dan dicampur ke 4 jeruk untu, hidup semula serta merta. Itu bukti yang Allah pernah perlihatkan kepada manusia. Sebab di antara asbab yang menyebabkan, di antara perkara yang menyebabkan orang tidak meyakini adanya hari kiamat atau hari kebangkitan, yakni mereka meragui atau tidak mempercayai bahwa Allah mempunyai kuasa menghidupkan benda yang dah mati. Bahwa Allah yang menciptakan mereka daripada tiada, mereka percaya. Ya, Allah kuasa. Asal kita tiada, dengan kuasanya Allah adakan kita. Tapi bila beritahu, nanti bila kamu dah mati, reput jadi tanah, dengan kuasa Allah yang sama itu, Allah akan bangkitkan. Ini mereka meragui. Betulkah Allah kuasa menghidupkan semula, sedangkan dah reput? Itu yang kemudian Quran beritahu, bahwa ahwanu alaih. Jika Allah berkuasa menciptakan kita dari tiada, menghidupkan kita daripada ketiadaan, maka apa susahnya bagi Allah menghidupkan semula kita setelah kematian kita, walhal sebelumnya kita pernah ada. Kita ada, kemudian mati. Apa susah bagi Allah menghidupkan semula benda yang pernah ada? Sedangkan Allah dengan kuasanya pun mampu mengadakan benda yang tak pernah wujud sebelumnya. Itu dalil yang Allah tunjukkan. Tapi mereka masih degil mungkin. Karena itu semua ada dalam Al-Quran. Sedangkan mereka tidak membaca Al-Quran. Maka bukti kepastian adanya hari kebangkitan kita pelajari minggu lepas, yakni dalil akli.
Dalil nakli mereka tolak, mereka ragui kebenarannya. Maka menggunakan dalil akli secara logik. Berfikir cerdas. Yang telah kita pelajari minggu lepas. Nah, sekarang jamaah sekalian, walaupun kita telah pelajari sedikit banyak tentang hari kebangkitan, yakni hidup semula selepas kematian, tapi sebenarnya ada alam yang perlu kita lalui dan pasti kita lalui. Dan alam itu berada di antara alam dunia sekarang ini dengan alam akhirat nanti. Alam itu disebut barzakh. Alam barzakh. Mari kita pelajari serba sedikit maklumat-maklumat yang diberikan oleh Al-Quran tentang alam ini. Alam barzakh. Nota yang ada di depan jamaah sekalian itu untuk ya sebagai ringkasan saja. Pertama sekali, mari kita pelajari tentang kalimat barzakh itu sendiri di dalam Al-Quran. Saya bacakan. Laqad jaa'a dzikrul barzakhi fil Qur'anil Karim fi mawadhi'a talatin. Kulliha bimakna mutaqaddam. Telah datang, telah ada penyebutan kalimat barzakh di dalam Al-Quranul Karim itu di 3 tempat. Saya ulangi. Kalimat barzakh dalam Al-Quran ini ada di 3 tempat. Maknanya pada 3 ayat. Yang ketiga, yang kalimat barzakh dalam ketiga ayat itu maknanya sama. Walaupun penggunaannya dalam konteks yang berbeza, tapi maknanya sama. Yang pertama, surah Ar-Rahman ayat 19. Surah Ar-Rahman ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Marajal bahrain, Allah telah melepaskan, membiarkan mengalir al-bahrain akan 2 lautan. 2 lautan itu Allah lepaskan, Allah biarkan kedua-duanya yaltaqiyani. Kedua-duanya bertemu. 2 lautan, 2 air laut bertemu. Tetapi bainahuma, di antara 2 lautan itu barzakh. Barzakh itu pendinding. Barzakh itu penghalang. Jadi ada sempadannya. Sehingga
lautan A tidak mampu menyeberangi atau melampaui dinding itu hingga bercampur dengan lautan B, lautan B pun tidak mampu menyeberangi, melepasi barzah, dinding penghalang, sehingga bercampur dengan air laut B, umpamanya. Karena ada barzah. Dua benda cair bertemu, tapi keduanya tidak mau campur. Karena tak mau campur? Ya, karena antara kedua-dua laut itu ada barzakh. Yang pertama. Ya, ada yang telah menemukan, diberitakan itu ada di Laut Mediterranean. Dengan Selat Gibraltar ada. Tapi yang mengagumkan, lebih mengagumkan. Dan ini ditemukan oleh seorang oceanographer dari Perancis, penyelam handal dari negeri Perancis, yakni Cousteau. Yves Cousteau. Ketika ia mengembara ke seantero dunia, karena hobinya menyelam, sekaligus beliau pakar, seorang oceanographer, di kawasan Teluk Meksiko. Tiba-tiba didapati di dasar laut tersebut, ia temukan aliran sungai. Mata air yang keluar, yang mengalir macam sungai, di dalam laut ada sungai. Mula-mula dia macam tidak yakin, jangan-jangan itu hanya halusinasinya sahaja. Lalu diambillah sampel air yang mengalir tadi. Bawa ke darat. Berulang kali. Mula-mula tak percaya. Karena airnya tawar dan boleh diminum. Sedangkan air laut itu masin. Tak mungkin dapat diminum. Setelah banyak kali buat kajian dengan berbagai sampel, hasilnya sama. Ini benar-benar ada sungai air tawar di dasar laut yang berair masin. Macam mana air tawar boleh ada di dalam lautan yang berair masin dan tidak mau bercampur? Surah Ar-Rahman telah diketahui kebenarannya. Memang dia sudah benar, tapi selama ini mungkin belum diketahui kebenarannya. Sekarang sudah diketahui kebenarannya. Ada dua air yang bertemu tapi tidak mau campur. Karena antara keduanya ada barzakh. Itu disebut barzakhun. Barzakh itu maknanya sempadan, penghalang, dinding. Sehingga air yang pertama tidak mampu melepasinya, air kedua tidak mampu melepasinya. Itu namanya barzakh. Bentuk apa barzakh itu? Wallahu alam. Itu kalimat barzakh yang pertama. Kalimat barzakh yang kedua. Masih cerita lautan dalam surah Al-Furqan. Ayat 53. Wa qala ta'ala aidan wa huwa alladhi marajal bahraini hadza 'azbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Allahu akbar.
Wa huwa dan dia Allah alladzi zat yang maroja telah melepaskan, membiarkan mengalir al-bahrain, dua lautan, dua air. Yang pertama, hadza azbun furat. Ini air tawar. Azbun furatun. Tawar, segar, layak diminum. Wahada milhun ujaj. Dan yang ini pula milhun ujaj. Airnya masin yang sangat masin. Karena kandungan garamnya tinggi. Wa ja'ala bainahuma, dan Allah menjadikan di antara keduanya. Di antara kedua air tadi. Yang satu tawar, yang satu masin. Dia jadikan antara barzakhon. Nah ini dia. Barzah, sempadan, dinding, penghalang. Wa hijron mahjuro. Dan penghadang yang menghalanginya. Nampaknya pertemuan dua air yang tidak mau bercampur karena barzah tadi, berdasarkan surah Furqan ayat 53, lebih tepat ia merujuk pada penemuan yang ditemukan oleh seorang penyelam hebat negeri Perancis, Cousteau. Jacques Cousteau. Sebab di sini pun satu tawar, satu masin. Kalau yang ada, konon yang diberikan ada di Laut Mediterranean, yang Selat Gibraltar, itu sama-sama masin. Dua lautan sama-sama masin, tapi tidak mau bercampur. Semacam ada sempadan, warnanya berbeza. Tapi ayat ini, yang satu tawar, yang satu masin. Nak cari di permukaan laut tak jumpa. Rupanya justru ada di dasar lautan. Tepatnya di satu daerah di kawasan Teluk Meksiko. Dan hebatnya yang menemukan sehingga kebenaran maklumat ayat ini dapat diketahui hari ini, yang menemukannya itu bukan orang Muslim. Subhanallah. Justru orang kafir. Apa? Ini barzah yang kedua. Maknanya sama. Penghalang, dinding, sempadan. Yang tidak dapat melepasinya. Kalimah barzah yang ketiga, karena hanya ada 3 kali saja kalimah barzah diulang-ulang dalam Al-Quran. Surah Al-Mu'minun ayat 100. La'alli a'malu sholihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang kufur pada Allah, ketika mereka menemui ajalnya, mereka merayu-rayu kepada Allah, Rabbirji'un, Rabbirji'un, Rabbirji'un. Wahai Tuhanku, tolonglah kembalikan aku. Janganlah engkau matikan aku sekarang, tolonglah. La'alli a'malu sholihan. Supaya aku boleh beramal soleh. Fima taraktu, amal soleh mana yang aku telah tinggalkan selama hidupku. Menyesal tak sudah ini orang rupanya. Semasa hayatnya mensia-siakan kesempatan dan umur untuk beramal soleh. Ketika menjelang ajalnya merayu-rayu minta tambahan umur. Kerana nak beramal soleh. Apa jawab Allah? Kalla, tidak.
Tidak sekali-kali, tak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itulah kalimat ucapan yang dia orang yang kafir tak mati terus mengucapkannya. Robirji'un, itulah ucapan, itulah ratibnya. Tapi tidak dilayan oleh Allah. Wa min waraihim, dan di belakang mereka, di sini maksudnya di hadapannya, selepas itu, selepas di sini, barzakhun. Nah, ini dia. Barzakh, sempadan. Ila yaumi yub'atun, hingga hari mereka dibangkitkan. Masya Allah. Hingga hari mereka dibangkitkan. Dari 3 kalimat barzah dalam Al-Quran ini, Ar-Rahman 19, Furqan 53, Al-Mu'minun 100, yang berkaitan dengan apa yang kita nak bincang, alamul barzakh, yakni surah Al-Mu'minun, basah dan kalimat basah yang ada di surah Al-Mu'minun ayat 100 itu. Yakni satu alam yang menjadi sempadan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi bila orang itu meninggal berdasarkan ayat ini, jemaah sekalian, tidak lagi di dunia, bukan terus pergi akhirat, bukan. Bukan. Tapi ia singgah dan berada di alam yang namanya alam barzakh. Barzakh itu maknanya sempadan. Yang menjadi penghalang pendinding antara alam dunia dengan alam akhirat. Sehingga orang yang di alam barzakh ini nak balik ke dunia pun tak boleh. Nak pergi akhirat pun belum masanya. Gitu. Nak balik ke dunia tak boleh. Tak mungkin. Nak pergi ke akhirat belum tiba masanya. Nah, alam ataupun tempat yang mereka diami seperti itu namanya barzakh, yang maksudnya sempadan. Jadi dari 3 ayat yang kalimat barzakh itu, kalimat barzakh dalam Al-Quran rupanya penggunaannya, dari segi penggunaan kalimat, memberikan maksud sama, sempadan, pembatas. Ima dalam Ar-Rahman ke, Furqan ke, itu maksudnya. Hanya dalam surah Ar-Rahman dan surah Furqan, sempadan yang bersifat fisikal, boleh dilihat, boleh dikaji, walaupun tentu dengan penguasaan ilmu fisik yang tinggi. Adapun barzakh dalam ayat yang ke-100 surah Al-Mu'minun, itu bersifat maknawi, gaib. Cuma jadi sempadan di mana tempatnya, tak tahu kita. Atau kita mungkin menyebut alam kubur, boleh. Tapi gua sebut alam barzakh. Ini bermakna jamaah sekalian, al-barzakh atau alam barzakh yang kita nak pelajari ini sebenarnya dalam dunia moden, dalam ilmu moden pun jamaah sekalian, ini sebenarnya juga saintis-saintis telah meyakini kewujudannya. Dipanggil al-alamul athiri dalam bahasa Arabnya. Al-alamul athiri. Athir. Athiri. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia macam ini, apa? Italah. Ya. Ethereal world. Ethereal world. Dunia halus. Istilah mereka yakni al-alamul athiri, ethereal world,
dunia halus bahasa Melayunya. Dan mereka percaya. Huwa ma baina wat'il insan fi qabrihi ila qiyamis sa'ah. Alam itu di mana dan berapa lama masa di sana? Alam barzah ini alam di mana manusia selepas matinya, di mana manusia berada selepas matinya hingga hari kiamat, hingga hari dibangkitkan. Itulah alam barzah. Tempat di mana manusia berada selepas kematiannya hingga ia dibangkitkan. Paham ya? Itu barzah. Ayah saya, ibu saya telah meninggal. Maknanya ibu ayah saya, mak bapak saya, sekarang ditempatkan oleh Allah di alam yang bernama alam barzah. Di dunia pun bukan, di akhirat pun belum. Berapa lama di sana? Hingga hari dibangkitkan. Kerana hari kebangkitan belum tiba, ya masih di sana. Jadi, Waladina wudi'u fi kuburi fi ahdi Adam. Tempat di mana orang mati tinggal. Tempat di mana orang selepas mati ditempatkan bermula pada zaman Nabi Adam. Hingga sekarang. Hingga nanti. Sebelum dihidupkan semula. Semuanya berada di alam barzah. Nabi Adam berada di alam barzah. Anak Nabi Adam berada di alam barzah. Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, umat semua. Tuh nenek moyang kita. Yang baru meninggal pagi tadi pun di alam barzah. Karena alam barzah maknanya alam di mana manusia ditempatkan selepas kematiannya hingga hari kebangkitan. Berapa lama itu? Ya lama. Lama menurut ukuran kita. Kalau tengok jam tangan kita, lamalah. Beribu-ribu generasi. Tapi ingat, ukuran masa di sini, di dunia, dengan ukuran masa di alam barzah, tidak sama. Tidak sama. Ukuran masa bagi orang yang jaga dengan ukuran masa bagi orang tidur pun tak sama. Bagi yang tidur, masa dirasai hanya setengah hari. Bagi yang jaga, dirasainya sudah 309 tahun. Kan itu Ashabul Kahfi. Tak sama. Itu baru di dunia. Nabi Uzair merasa berada di kampung yang hancur itu ya setengah hari aja. Tapi Allah kata tidak. Nabi Uzair Nabi Uzair merasa setengah hari, tapi Allah tidak, Uzair, engkau sudah aku matikan 100 tahun. Masya Allah. Macam mana 100 tahun hanya terasa setengah hari? Macam mana 309 tahun terasa setengah hari? Nah inilah, masa ini relatif. Masa adalah relatif. Dan itu yang diakui oleh orang sekarang. Dan itu dahulu rumus kaidah itu ditemukan oleh ya saintis yang punya nama besar lah, terlepas daripada kekurangan dan kelebihannya. Albert Einstein tentang relativity massa. Ya. Bahkan nih suatu benda ini bila bergeraklah makin pantas, maka masanya makin singkat, memendek. Sementara bila suatu benda itu bergeraknya perlahan, masanya memanjang. Jadi masa ini boleh memanjang, boleh memendek. Contoh,
A, B, C, D. Semua nak pergi daripada KL ke JB. A berjalan kaki. Maka masa yang diperlukan oleh A untuk sampai JB, betul daripada KL, ya berhari-hari lah. Setelah sekian hari seminggu baru sampai. Karena pergerakannya lambat, jalan kaki. B naik basikal. Ya, insya Allah masanya kuranglah daripada yang diperlukan oleh A. C naik motosikal. Wah, lagi kurang lagi. D naik kereta. B pula naik kereta. Race pula, F1. Wah, lagi. F pula naik kapal terbang. Wah, lagi cepat. G pula naik kapal terbang supersonik. Berapa lama ke LJB? Ya, bukan dalam hitungan menit dah sampai. Jarak yang ditempuh sama. JB, KL. Tapi kenapa yang A masanya itu lama sekali, sementara yang G hanya beberapa menit saja? Ya, karena pergerakannya tidak sama. Jadi semakin laju benda itu bergerak, rupanya masanya semakin memendek. Sementara bila lambat, makin panjang. Itu contoh mudah. Contoh mudah. Sehingga mungkin yang baru meninggal minggu lepas, dirasai di alam barzah sudah terlalu sangat lama. Malam meninggalnya baru bulan lepas. Sementara yang sudah meninggal katalah 10.000 tahun yang lalu, dirasai berada dalam barzah sekejap. Dan ini boleh kita buktikan. Orang yang melalui kehidupan yang susah, banyak masalah, ditimpa pelbagai kesusahan. Rasanya 1 minggu itu rasa-rasa sebulan ya sekalian. Susah sebulan terasa 1 tahun. Orang yang menderita, susah, macamnya masalah, sebulan itu terasa setahun. Tapi bagi orang yang bahagia hidupnya. Lah 1 bulan terasa sehari. Borak dengan kawan, karena dia puas hati. Lah 3 jam lah kita bola, saya ingat baru 30 minit. Kenapa terasa sekejap? Happy. Yang susah, Allah. 1 jam terasa sebulan. Di alam kubur yang mereka berada di Raudatun min riyadil jannah, taman surga, ya, di alam barzah hingga kiamat terasa sekejap. Karena dia nikmat, mereka nikmatan. Sementara orang-orang kafir yang di alam kubur, alam barzah berada di hufratun min hufarin niran, jurang api neraka, terasa beribu-ribu, berbilion tahun. Maklum dia susah. Dan itu bukan benda yang aneh. Kenapa berada di tempat yang sama, tapi mereka berbeza dalam merasai lama atau sekejapnya. Kenapa masa berbeza? Ya, ini alam barzah begitu. Sama-sama tinggal di alam barzah. Jadi fal barzakhu ma baina mautika wa ma baina qiyamis saah. Barzah itu yakni masa atau tempat antara kematian kamu dengan dihidupkan kamu semula di hari kiamat. Di mana kita berada selepas kita mati, sebelum dibangkitkan. Kita berada di alam namanya barzakh. Bukan kita saja, semua manusia.
Semua manusia. Berapa lama? Wallahu a'lam. Kalau kita tanya di masa, wallahu a'lam. Jadi jamaah sekalian, di samping alam dunia yang kita sekarang berada ini, boleh berjalan, boleh bercakap, boleh melihat, boleh makan, boleh minum, boleh ngantuk, boleh tidur, boleh... Ada alam dekat dengan kita, tapi bukan alam akhirat. Sebelum akhirat, selepas ini, nama barzah. Dan alam barzah itu jauh lebih luas daripada alam dunia. Iya. Jauh lebih luas daripada alam dunia. Bila seseorang meninggal, berpisahlah nyawa, jiwanya meninggalkan badannya. Dan bila badan telah ditinggalkan oleh nyawa, badan sebenarnya sudah la qimata laha. Badan sebenarnya sudah tidak ada nilainya lagi. Ya. Badan ini jangan sekali sudah ditinggalkan nyawa dan jiwa, badan tidak ada nilainya. Bukan saya tak boleh bergerak, tak boleh beramal, tak boleh jalan-jalan, tak boleh makan, tak boleh bercakap, tak boleh dengar, tak boleh nampak. Tak ada nilainya bahkan. Sebab itu dalam Islam, termasuk sunnah Nabi, bila ada orang meninggal, amat sangat digalakkan segera dikuburkan. Segera diuruskan jenazahnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, terus dikuburkan. Cepat-cepat. Sunnah. Alasan yang Nabi berikan, jika orang itu orang yang baik, makna kita menyegerakan bagi orang itu untuk segera mendapatkan balasannya. Tentu dia ini cepat. Jika orang itu orang yang tidak baik, Nabi kata, buat apa kamu simpan lama-lama orang yang tak baik? Elok kamu. Itu alasan Rasulullah segera. Dan kita pun sebenarnya kalau dari akal pun boleh. Kenapa segera? Coba kalau disimpan pun. Masya Allah, dalam 2-3 hari macam mana nanti? Tak tahan nanti yang hidup tuh. Perut sudah mulai kembung. Ratusan, ribuan, puluhan, ratusan ribu ulat sudah mulai keluar entah dari mana. Membusuk. Dan amat menakutkan. Ya, jasad manusia ini bila sudah ditinggalkan roh, sangat menakutkan. Saya beri satu contoh. Bila malam-malam kita berjalan, atau siang, lebih-lebih malam lah berjalan. Tiba-tiba lah kita berjalan dan kita itu adalah di laluan tempat kita lalu, di tepi jalan ke ada mungkin bangkai kucing ke, di langgar kereta, atau anjing kan mungkin. Ya kita paling-paling, kucing, ya apalah, tak bilang bau lah. Ya mungkin kita tak selesa karena baunya itu saja. Tengok bangkai kucing, kucing dah mati, atau anjing dah mati dah mungkin. Ya paling-paling kita tak selesa karena baunya. Itu saja. Tapi insya Allah tidak menimbulkan rasa takut dan gerun. Tapi coba, kalau kita jalan malam hari, tiba-tiba di tempat lawan kita, minta maaf, ada jasad manusia yang mati. Nah, kata bangkai manusia kasar sangat. Ya, tubuh manusia yang dah mati. Dan katalah sudah mulai reput. Takut tak takut? Jangankan malam hari, tengok, nampak siang hari pun kita takut. Bangkai kucing tidak menimbulkan rasa takut. Anjing bila ditinggal oleh nyawanya, jasadnya tidak menimbulkan rasa takut. Tapi manusia
Bila jasadnya sudah ditinggalkan oleh roh, dahlah tidak ada nilainya, menakutkan pula. Tanam di kubur. Itu pun hingga hari ini masih ramai orang takut pergi kubur. Karena tahu di sana banyak mayat manusia ditanam. Tapi kalau kita lalu katalah lubang di situ, kita tanam kucing ke atau ayam, kan tak ada takut kan? Kenapa ya? Kenapa Bang? Jasad manusia. Bila dah mati malah mendengar rasa takut pada yang hidup. Allahu Akbar. Tak kiralah yang meninggal ini siapapun. Orang ternama ke, orang tak punya nama ke, orang dipuja ke tak dipuja, menakutkan. Apalagi minta maaf. Bila kematian orang itu dengan kematian yang menakutkan, yang tak wajar. Gantung diri ke, dikerat-kerat orang, di simpang 4 ke. Wah, lagilah orang Melayu. Macam-macam. Di simpang 4 ni dahulu pernah ada orang gantung diri di pokok itu. Sebab itu sekarang di simpang 4 tu banyak sering sangat berlaku aksiden. Karena kata orang yang mana tu tiba nampak. Lalu saya nampak macam orang menyeberang. Akhirnya coba mengelak, rupanya tak ada. Malah melanggar pokok, langgar dinding, langgar divider, masuk laut. Ya itulah maknanya itu. Dulu tu nyawa orang gantung diri tu tak tenang di sana, dia balik ke simpang 4 di mana ia gantung diri. Itu sebenarnya bukan kepercayaan Islam ya mas sekalian ya. Islam tidak mengajar itu. Itu hanya sandiwara jin untuk negara rasa takut. Tidak ada nyawa pergi masuk alam barzakh balik ke dunia, tidak ada. Tapi peliknya dalam kepercayaan setengah orang Melayu ada yang meyakini balik semula. Itulah hanya simpang 4 tu Tuan. Si arwah itu nak balas dendam. Nak cari siapa yang membunuhnya dahulu. Mana ada itu. Reincarnation tidak ada dalam agama Islam. Tanasuh itu tidak ada dalam kepercayaan Islam. Mungkin yang ada dalam kepercayaan Hindu ke. Ya ada sebagian fahaman di kalangan ahli agama Syiah. Satu kumpulan macam adanya tanasuh. Ya. Reincarnation tu mereka dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Saya kata tadi, masuk alam barzakh. Mati ya di tempat di alam barzakh hingga kiamat. Dan alam barzakh saya kata tadi, alam yang lebih luas daripada alam dunia. Jasa alam dunia ini pun sudah sangat luas jamaah sekalian. Sangat luas. Tempat alam yang kita tinggal sekarang ini sangat luas, tak terbayang. Ya, sebagai gambaran lah. Tahun 2004 ke mana dah 2000 ke sini lah. 2004 ke 2007 saya lupa tepatnya. NASA badan antara angkasa Amerika Serikat, National Aeronautica ya, National Aeronautic apa kan, itu pernah menghantar gambar yang dihasilkan oleh teleskop Hubble. Meneropong ke alam semesta ini, mencari mana agaknya bintang yang paling jauh dari bumi. Tepatnya galaksi yang paling jauh. Dan dipercayai galaksi itu tertua. Maksudnya, galaksi pertama tercipta di alam semesta. Sehingga tempatnya paling jauh dari tempat kita.
NASA dengan maklumat teleskop Hubble memberitahu kita letak galaksi yang terjauh daripada kita, dan itu dipanggil galaksi pertama wujud di alam semesta. Jarak antara galaksi itu dengan kita di bumi, jaraknya 13,7 bilion tahun cahaya. Di mana tempatnya? 13,7 bilion tahun cahaya. Bukan 13 bilion kilometer. 13,7 bilion tahun, light year. Maknanya, bila kita melepaskan cahaya dari sini, kita tujukan ke galaksi yang terjauh itu, cahaya untuk sampai ke galaksi itu, atau cahaya galaksi itu untuk sampai ke tempat kita, sehingga dapat dikesan, memerlukan masa selama 13,7 bilion tahun. 13,7 bilion tahun baru sampai. Sedangkan kepantasan cahaya seperti mana kita maklum, 300.000 kilometer sesaat. Bayangkan. 300.000 kilometer sesaat. Kalau 2 saat, 600.000 kilometer. 3 saat, 900.000 kilometer. 1 minit, darab ajalah. 1 jam. 1 hari. 1 bulan. 1 tahun. Nah, kalau sudah jumpa 1 tahun berapa kilometer, darabkan dengan 13,7 bilion tahun. Maknanya sangat luas. Itulah. Saya hanya beritahu alam dunia yang kita ini sangat luas. Tapi sungguh pun alam di dunia kita ini sangat luas. Belumlah seluas mana bila dibandingkan dengan alam barzakh. Alam barzakh lagi luas. Tapi seluas manapun alam barzakh, alam akhirat lagilah berganda-ganda luasnya. Akhirat yang Allah katakan di sanalah surga berada, neraka ada itulah. Sangat luas. Tak luas macam mana? Keluasan surga itu pun Allah kata dalam Al-Quran, Fa'adis samawati wal ard. Seluas 7 lapis langit dan bumi. Itu macam mana? Itu surga. Surga saja luasnya 7 lapis langit. Dan sementara galaksi yang tadi saya sebutkan, jaraknya 13,7 bilion itu masih berada di langit yang pertama. Nak mengukur luasnya langit pertama pun tak mampu, macam mana langit kedua, 3, 4, 7. Dan Quran beritahu, surga itu luasnya 7 lapis langit. Kalau surga-surga itu, lalu alam akhirat ini luasnya seluas apa? Pertanyaannya, bila alam barzah lebih luas daripada alam dunia, ya Mas Kalian, lalu bagaimana keadaan nyawa itu? Adakah dia duduk gitu saja? Diam itu saja? Tidak, jamaah sekalian. Sungguh pun alam, sungguh pun roh, bila mati tidak boleh terus ke surga dan tidak langsung ke neraka, tapi tertahan di alam sempadan namanya alam barzah. Tapi mereka ini berpindah randah. Bukan duduk dalam satu tempat. Roh itu boleh berpindah randah. Roh yang bahagia tentulah. Wah, happy go lucky lah. Sementara roh orang kafir, pindah manapun ia tersiksa. Nak duduk di sini tersiksa, duduk di sana. Dan jamaah nak tahu, berapa kepantasan ruh manusia
kepantasan bergerak roh manusia di alam barzah. Karena alam barzah ini sangat luas. Lebih luas pada alam dunia. Saya bacakan ya Mas Yan. Ini hasil kajian yang dilakukan oleh Dr. Mansur, seorang profesor ilmu fisik di University Ain Shams di Mesir. Mesir ada University Al-Azhar, juga ada University Ain Shams. Yang biasanya ramai juga pelajar kita yang ambil medik itu belajarnya di University Ain Shams. Di fakulti Ain Shams, di University Ain Shams, fakulti sains itu, ada seorang profesor, pakar fisika, ilmu fisik. Namanya Dr. Mansur. Mengarang sebuah kitab namanya Al-I'jazul Ilmi fil Quran. Nama kitab yang beliau hasilkan Al-I'jazul Ilmi fil Quran. Kemukjizatan atau mukjizat ilmiah di dalam Al-Quran, atau kemukjizatan Al-Quran dari sudut ilmu pengetahuan secara ilmiah. Saya bacakan hasil kajiannya. Warruhu tantakilu fi alamil barzah bisur'ah. Ingat ya, ini kajian saintifik ya. Ini bukan penjelasan hadis Nabi, bukan. Tapi ini kajian saintifik berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ada disebut 1 hari sama 1000 tahun, 1 hari sama 50.000 tahun, jam itulah kalam khil basor, bahkan disebut. Bahkan dalam Al-Quran disebut juga bagaimana pegawai Nabi Sulaiman boleh memindahkan singgasana Bulqis daripada Yaman ke Palestin setengah kedip mata. Jadi berdasarkan maklumat Al-Quran itu, lalu beliau, karena seorang pakar fisik, ya dibuatlah kajian secara saintifik. Satu kesimpulannya, waruhu tantakilu fi alamil barzah bisu'ah. Dan roh itu berpindah randah bergerak di alam barzah dengan sangat-sangat pantas dan laju. Qadaraha ahadul ulama muslimin al-mu'asirin, yang menurut perkiraan, menurut kira-kira analisa kajian yang dilakukan oleh ulama-ulama sarjana Islam, khasnya sarjana dalam bidang sains, kini kelajuannya yakni hamsuna marratan sur'atid daw. Allahu Akbar. Khamsuna marrah sur'atid daw. 50.000 kali kepantasan cahaya. Masya Allah. 50.000 kali kepantasan cahaya. Jadi kalau cahaya bergerak dengan kelajuan 300.000 kilometer sesaat, maka roh bergerak di alam barzah, menurut kajian saintis Muslim ini, 50.000 kali 300.000 sesaat. Apa tu ya? 300.000 kali 50.000 ya. 15 juta. Ya, 15 juta ya. 15 juta kilometer sesaat. Masya Allah.
15 juta kilometer sesaat. Laju tu. Bumi kita, lilitan bumi kalau kita ukur lah, bumi kalau kita ikat lah. Kita ikat lilit dengan benang. Tapi di kalau khatulistiwa aja mas sekarang. Lilitan bumi ini jauhnya hanya 40.000 kilometer. Tak jauh. Tiba bumi ini bola, lilitan dia ini 40.000 kilometer saja. Maknanya kalau nyawa mengelilingi bumi, yang jaraknya hanya 40.000 kilometer, kepantasannya diberikan yakni 15 juta kilometer sesaat, maknanya dalam satu saat sudah berapa kali mengelilingi bumi. Laju. Sangat laju. Baik. Jarak antara matahari dengan bumi kita, kalau dibuat garisan lurus, bumi kita dengan matahari jaraknya 149 sekian-sekian. Mudah diingat, 150 juta kilometer. Ya. Jarak bumi dan matahari, kalau kita buat garisan lurus, sejauh 150 juta kilometer. Dan sinar matahari memakan masa untuk sampai ke tempat kita. Matahari memancarkan sinarnya baru sampai ke tempat kita, kita dapat melihat matahari, memakan masa 8 menit. Masya Allah. 8 menit. Matahari perlu 8 menit untuk apa sinarnya? Untuk sampai ke tempat kita. Dalam bahasa mudah, kalau kita punya berdiri di tepi laut melihat sunrise atau sunset, tengok matahari sedang terbit keluar daripada lautan, kemudian kita nampak, oh itu matahari sudah nampak, sudah terbit. Ketika pertama kali saat kita melihat matahari terbit, sebenarnya itu bukan matahari saat itu. Itu matahari 8 menit yang lalu. Karena matahari sudah terbit 8 menit yang lalu, kita belum nampak. Karena kita baru nampak apabila sinarnya sampai ke mata kita. Demikian juga ketika matahari terbenam. Satu masuk dalam lautan. Oh, tenggelam habis. Sebenarnya bukan saat itu dia terbenam. 8 menit yang lalu sudah terbenam. Nah sekarang kalau nyawa kata Rasul pergi daripada bumi ke matahari, yang kepantasannya 15 juta kilometer sesaat, perlu berapa minit untuk ditempuhnya? Ada 3 saat kan? Ya 3 saat lebih sikit ya mas kan? Karena kepantasan nyawa bergerak 50.000 kali lebih pantas daripada cahaya. Ini makhluk apa? Ingat, itu makhluk Allah. Itu nyawa manusia. Ketika berada di alam barzah. Luar biasa pantasnya. Sebab itu alam barzah jauh lebih luas daripada alam dunia. Mereka yang berada di taman surga dibarzahkan Nabi kata Raudatul Jannah. Ya Masya Allah, mereka akan bergembira mengembara dengan kelajuan seperti itu. Berada di tempat yang sangat luas, penuh dengan kenikmatan. Itu baru di alam barzah. Dan itu dirasai oleh orang-orang yang bertuah, yang berada di alam Raudatul Jannah, contohnya orang mati syahid. Sentiasa memanggil-manggil, menyampaikan berita gembira pada orang yang hidup. Kami dapat ini, kami dapat itu, kami. Ya baik kami seronok, ikuti jalan kami. Sementara si kafir pun pergi kemana pun ia tersiksa. Itu dalam buku yang saya baca kaitan dengan Ijazul Ilmi fil Quran dikarang oleh
Dr. Mansur, seorang profesor sarjana Muslim, pakar fizik daripada Universiti Ain Syamsi, Mesir. Mesir. Walau alam, adakah kajian beliau itu benar-benar tepat atau tidak? Ya, susah. Karena kaji tentang nyawa, karena itu hanya berdasarkan maklumat, kajian berdasarkan dalil-dalil Al-Quran lalu dikaji. Tentang masa dalam Al-Quran itulah. Jadi nak tolak 100% pun nampaknya tidak mungkin. Nak terima 100% pun, ya macam mana ya? Cuma ini berada di alam yang gaib dan tapi sekiranya ia memberi gambaran kepada kita bahwa alam barzah itu baru berada di alam sempadan. Surga begitu dahsyatnya. Dahsyat kerana, hebat kerana orang yang mendapatkan nikmat yang mereka perlu di alam barzah jauh lebih sempurna daripada nikmat yang ia pernah rasai di dunia. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada orang yang berada di alam barzah, orang yang berada di alam barzah jauh lebih sempurna daripada nikmat yang Allah berikan kepada orang mukmin di dunia. Di dunia zaman sekian, katalah sehat, nikmat. Iya, sehat nikmat. Tapi kan nikmat sehat itu kan boleh berubah menjadi sakit. Kita sehat, lalu kita makan paling kita suai nikmat. Sedapnya lah makan betul, kita rasa bahagia, nikmat sungguh. Tapi seberapa dahsyat pun nikmat makanan, ya ada masanya lah. Yalah, maklumlah, kali pertama makan sedap. Apalagi bila makannya setengah kurang. Kali kedua insya Allah, tapi coba makan. Makanlah makanan yang kita kata paling sedap itu sehari 3 kali selama 1 bulan. Hilang kelezatannya. Itu maksudnya kenikmatan di dunia ini tidak sempurna. Nikmat di alam kubur ini sempurna, tidak berubah-ubah. Dalam alamnya lebih luas, lebih berleluasa, nikmatnya lebih sempurna. Demikian juga sebaliknya, siksanya pun lebih sempurna. Lebih sempurna berbanding siksa dunia, maksud saya. Karena nikmat dan azab yang paling sempurna nanti di akhirat. Surga dan neraka. Di dunia susah, iya susah. Menderita, iya. Tapi susah dunia boleh berubah menjadi, betulkah jadi senang suatu saat. Atau orang susah, sehari 2 susah, sebulan 2. Tapi bila kesusahan itu sudah berlarutan selama 10 tahun, lama-lama orang tak merasa susah. Okey dah biasa, dah 10 tahun dah biasa lah. Tidur macam ini, tampak macam ini, okey ya. Lama-lama jadi kebal, jadi imun. Berbeza dengan azab di alam barzah. Walaupun sudah sekian ribu tahun disiksa, tetap saja terasa siksanya. Masya Allah. Ini alam yang pasti kita akan lalui. Hanya yang Allah serahkan kepada hambanya. Yang hambanya diberi pilihan. Wahai hambaku, setiap kamu pasti akan singgah di alam barzah. Hingga kami bangkitkan kamu di akhirat. Itu kamu tak boleh tolak. Kamu tak boleh ada pilihan. Tak ada. Kamu nak ke tak nak, suka ke tak suka, takut ke berani, bersedia atau belum, pasti. Ini sudah kata aku. Di sini kita dipaksa oleh Allah. Apa yang Allah tak paksa kita, apa yang Allah beri kita kebebasan memilih, wahai hambaku, sekarang pilih di antara kamu. Pilih satu antara 2 oleh kamu. Di alam barzah ini hanya ada 2 saja keadaan.
Kalau bukan taman surga, ya jurang api neraka. Sekarang terpulang pada kamu, kamu nak tempah yang mana? Lalu Allah dengan kasih sayang ditunjukkan. Bila kamu pilih jalan yang ini di dunia, ni, nanti kamu di barzah berada di taman surga. Tapi bila kamu pilih jalan ini, di alam barzah, kamu berada di jurang api neraka. Nah, disinilah yang Allah beri pilihan pada kita. Terpulang. Patutlah orang kafir. Tadi dalam surah Al-Mu'minun 10 ada 100 tadi. Merengek-rengek, merayu-rayu. Tapi jika sekiranya mereka merayu hingga menangis, keluar air mata darah sekalipun, langsung tidak akan direspon oleh Allah. Apa yang mereka nak sangat itu? Nak minta balik ke dunia tamu sesaat. Kalau dalam surah Al-Munafikun, minta tambahan masa, walaupun sesaat. Allahu Akbar walillahilham. Baru mereka tahu betapa berharganya waktu, masa, umur yang Allah berikan. Bila orang itu dapat menghargai atau mendapat menilai betapa mahal nilai kesempatan waktu yang Allah berikan, ya pastilah tidak akan sia-siakan. Sebab kata Ibnu Qayyim, manusia ini, kalau dia tidak menyibukkan dirinya dengan amal soleh, pasti ia sibuk juga dirinya dengan amal jahat. Pasti. Kata Ibnu Qayyim, jika manusia ini tidak menggunakan umurnya, masanya untuk buat kebaikan, pasti ia salah gunakan untuk buat kejahatan. Pasti. Itu pulang pada kita. Sehingga Nabi SAW memberi peringatan pada kita. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua jenis nikmat. Yang umatku, yang ramai daripada umatku, mengabaikan atau mensia-siakannya. Ada dua jenis nikmat yang ramai pada umatku sering kali mengabaikannya, mensia-siakannya. Apa itu ya Rasul? Nikmat Allah sangat banyak, tapi di segi banyak ada dua yang manusia sering mengabaikannya, yang tidak menghargainya. As-sihhatu wal faraghu. Satu, nikmat kesehatan. Alhamdulillah, ya Allah, bantulah kita. Ramai orang diberi kesehatan, tapi tidak menambahkan bekalan ke akhirat. Nikmat sehat hanya digunakan untuk memuaskan keinginan. Allahu Akbar. Wah, bila sudah tidak sehat, mungkin kita hanya punya keinginan. Pak kata orang tua lah, manusia ini pelik. Salah satu tanda manusia rugi, tanda manusia rugi itu apa kan? Tandanya yakni ketika Allah bagi kesehatan, Allah bagi peluang, saat itu dia tak ada keinginan untuk beramal. Sehat ada, peluang ada, masa ada. Yang tak ada apa? Keinginan, kemauan untuk beramal tak ada. Nanti bila nikmat sehat itu sudah ditarik balik oleh Allah, umur sudah ditarik balik oleh Allah, peluang sudah tidak ada, keinginan pula muncul.
Saya ingin itu ya Allah, tapi masanya saya dah tak ada. Macam mana? Ya Allah, boleh tak hidupkan ni, sana buat tu, sana buat tu. Tapi apa maknanya kita punya keinginan, kemauan ketika keupayaan tak ada, peluang tak ada? Itu tanda orang merugi. Dan nikmat kedua yakni al-faragh, masa lapang. Kesehatan dan masa lapang. Dua nikmat ni sering kali kata Allah, ramai manusia umatku mensia-siakannya. Ingat ya, tempoh hari ya mas sekalian, saya pernah sampaikan ya, bila ada 3 jenis nikmat, 3 jenis nikmat. Nikmat Allah jumlahnya sangat banyak ya. Nikmat Allah ini tidak terkira jumlahnya. Tapi bila ada 3 jenis nikmat ini berkumpul pada diri seseorang dalam satu masa, ini ujian yang sangat berat. Orang biasanya akan lebih dikuasai oleh nafsu daripada dibimbing oleh imannya. Jika 3 nikmat ini ada pada diri seseorang dalam satu masa. Pertama, nikmat kesehatan, as-sihhah. 2, nikmat al-faragh, waktu, kesempatan, waktu. Ketiga, al-malu, harta benda, wang ringgit. Sehat ada, masa ada, wang ringgit ada. Kalau 3 ini ada pada diri seorang, berkumpul dengan orang dalam satu masa, itu kalau iman tidak kuat ya mas sekalian, pasti orang akan lebih mengikuti hawa nafsu. Nak pergi mana pun, nak buat apapun, sihat, waktu ada, duit ada. Coba, inilah ujian paling berat. Di situ iman mesti ditingkatkan. Sebab kalau hilang satu, ya insya Allah ada kawalan, ada break lah. Awak sehat, sehat, alhamdulillah sehat. Masa ada, oh saya banyak masa. Yo kalau begitu apa kata kita pergi sana, kan awak ada masa, awak pun sihat. Tak masalahnya, fulus saya tak ada lah. Jadi nak berfoya-foya apa kena? Walaupun sehat dan ada masa, macam nak berfoya-foya. Fulus tak ada. Iyalah, ada break. Fulus ada. Oh ada, banyak, duit banyak. Masa, masa saya 24 jam. Masa saya nak buat apa pun masa. Kalau begitu, mari kita berfoya-foya. Masanya saya tak sihat lah. Pinggang saya sakit, lutut saya sakit. Batuk sakit, saya tak boleh lah. Ada break. Akhirnya tu ya, lebih banyak istighfar. Alhamdulillah. Sehat ada. Sehat ada. Duit ada, fulus ada. Kalau begitu mari kita kena. Masalah saya tak ada masa lah. Masalah saya tak ada masa. Suatu sesiapa di antara kita yang mungkin suatu saat kita merasa, ya Allah, saya sehat ada, masa ada, fulus ada. Hati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, nanti kita akan terjebak, terjerumus ke jalan yang salah, yang tanpa kita sedari, sebelum kita pindah ke alam barzah yang lebih luas, yang lebih sempurna balasannya. Ya, mungkin akan tersilap langkah yang kita tempah sesuatu yang kita paling takuti. Sepatutnya, disinilah dan sekarang kita buat tempahan, tempat yang selesa. Itu di tangan kita. Adapun mesti ke alam barzah, suka ke tak suka ke, bersedia atau tidak, lama ke sekian, itu kita tak ada hak untuk campur tangan. Itu Allah sudah tetapkan.
Yang Allah beri kita kebebasan untuk memilih, pilihlah jalan kanan ke jalan kiri. Yang ini ke yang itu. Karena nanti di alam barzah hanya ada 2 tempat. Nanti pindah ke akhirat pun hanya ada 2 tempat. Kalau bukan surga, ya neraka. Ya sekalian. Kenapa alam barzah perlu diambil berat oleh kita? Ya, kerana berdasarkan hadis Nabi, al-qabru awalu manazilil akhirah. Alam kubur itu atau alam barzah itu adalah stesen yang pertama daripada stesen-stesen yang ada di akhirat. Jadi daripada dunia masuk alam barzah itu kita dah masuk stesen yang pertama. Lepas itu ada kedua, 3, 4 dan sudah hingga stesen yang terakhir namanya surga. Nabi kata alam barzah itu stesen yang pertama daripada stesen yang ada di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dau aisar. Siapa saja yang terselamat, senang, tak ada masalah ketika berada di stesen yang pertama dalam barzah, maka stesen-stesen yang selepasnya menjadi lebih mudah. Karena alam barzah dah selamat, lepas. Tapi wa malam yanju minha fama ba'dau asyad. Sesiapa yang gagal di alam barzah, tak lulus dan tak lepas di alam barzah, stesen-stesen berikutnya yang pasti akan lebih dahsyat, lebih susah. Lebih dahsyat, lebih susah. Sebab itu, menghadapi alam barzah yang paling dekat dengan kita hari ini, alam barzah lah. Alam akhirat kan masih lama lagi. Alam barzah itu depan mata ya masih lama. Seberapa dekat alam barzah dengan kita hari ini, tak ada siapa yang tahu. Yang pasti, bergantung baki umur kita masing-masing saat ini. Jika dikira katalah bagi umur kita, dikira pada saat ini 1 tahun lagi, ya 1 tahun lagi. 31 setahun. Bila 5 tahun, 5 tahun. 1 bulan, 1 bulan. 1 minggu, 1 minggu. Kan makin dekat mananya. Sebab itulah, sedarkan diri kita masing-masing. Kata Nabi, walaupun kebanyakan umatku mensia-siakan umur, nikmat sehat dan nikmat lapang, ya janganlah kita termasuk orang yang mensia-siakan nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, ini bahasa saya. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Sebab kalau 2 nikmat ini sudah hilang, kita tinggal punya keinginan saja. Dan keinginan waktu itu tidak berguna, Allah tak layan. Kalah. Tadi dalam Al-Mu'min tadi. Kalah. Dulu aku bagi kamu peluang, bagi siapa peluang kamu tak, dan sekarang kalah. La. Itulah kerugian yang paling dahsyat. Kalau rugi di dunia itu rugi yang kecil ya, hilang barang itu rugi kecil lah. Kalah bertanding, nah itu kecil lah. Itu kerugian kecil. Menang bertanding, ya belum berjaya sangatlah. Sebagai orang Muslim, mari kita tumpukan kepada menghadapi sama ada keuntungan besar yang sebenarnya atau kerugian besar yang sebenarnya yang berada di hadapan kita, yang pasti setiap orang daripada kita melaluinya. Kedua orang tua kita sudah ada di sana. Ya, kita bantu doa, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bantu doa. Mudah-mudahan bekalan yang kedua orang tua kita yang baru dulu belum mencukupi, ya kita pokok tambah. Karena doa yang hidup ini bermanfaat bagi mereka.
Dengan begitu kita berharap pula kalau kita nanti sudah tidak ada, anak-anak kita mendoakan kita. Begitulah seterusnya. Dan itulah kejayaan yang luar biasa. Satu di antara kejayaannya. Jamaah sekalian, sebagai mukadimah tazkirah kita ta'ala barzah, akibat itu saja terlebih dahulu. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri, kurang lebih mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.